Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan, dan pada Al-Quran tidak ada. Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. Baptisan itu tujuannya untuk membasuh dosa, karena di dalam Kisah pasal 2 ini jelas sekali untuk pengampunan dosa. Jadi mereka membaptis, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu diberikan air. Gereja-gereja Kristen baptisan itu menggunakan air. Nah, setelah saya masuk Islam, dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari 5 kali. Jadi kalau dulu saya cuman sekali saja dibaptis seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap hari 5 kali saya mandi. Saya seolah-olah saya pinjang kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. 5 kali sehari. Jadi saya sampaikan kepada para mualaf-mualaf itu, jangan pindah, tetap bertahan sebagai muslim, karena itu adalah agama yang paling diberkati. Seorang pendeta sebutkan begini, Dance, ingat baik-baik, kamu sudah bodoh sekali kok, kenapa kamu cepat beralih? Bukankah dalam Alkitab mengungkapkan walaupun ya malaikat atau oknum yang mulia datang, tapi kalau dia berbicara di luar Injil, tolak dia. Nah, saya sampaikan, Al-Quran itu adalah Injil sepenuh. Bukankah dalam Al-Quran itu terdiri dari Taurat, Zabur, dan Injil? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah jumpa lagi bersama kami. Dan sore hari ini kami bersama Tuan Guru Bapak Dance Mumek, seorang mualaf mantan pendeta. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Sehat selalu? Ya, sehat. Wajahnya tambah cerah? Alhamdulillah. Ya. Dan Tuan Guru hari ini, malam ini insya Allah akan mulai masuk, beliau kuliah di pondok pesantren di Kota Malang ya. Tepatnya di Kota Batu ya, bukan di Malang tapi di Kota Batu. Nanti beliau akan kuliah di pondok pesantren, sistemnya adalah metode private. Jadi ada ulama, guru yang mendampingi beliau untuk pembelajaran setiap harinya. Mohon doanya semoga lancar semuanya, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Dance menjadi dai yang berkualitas, dai Islam yang mampu mendakwakan Islam secara baik dan benar, yang lurus dan istiqomah. Begitu Tuan Guru. Baik, hadirin pemirsa yang kami muliakan, pada hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang menarik, yakni tentu hadirin juga penasaran. Biasanya Tuan Guru Bapak Dance Mumek itu kan didatangi para pendeta dan para sahabat-sahabatnya yang dulu Kristiani, yang Kristiani ya, yang tentu mengajak Tuan Guru untuk kembali lagi ke agama sebelumnya, kan begitu. Berusaha terus menerus bagaimana caranya agar Tuan Guru bisa kembali ke agama sebelumnya, diyakinkan lagi, kan begitu. Nah, kita akan membahas tentang perdebatan ini. Tentu terjadi perdebatan kan pasti di situ, Tuan Guru dengan para pendeta itu. Nah, perdebatan itu kita akan bahas tentang materi-materi apa yang mereka sampaikan. Jadi begini pemirsa, saya telah mencatat
beberapa poin penting. Sebelumnya saya terjadi diskusi dengan Tuan Guru. Saya tanyakan kepada Tuan Guru terkait materi apa saja yang sering ditanyakan atau yang sering disampaikan, dipaparkan oleh para pendeta kepada Tuan Guru Bapak dan Jemumek. Setelah mencatatnya, ini ada beberapa. Yang pertama adalah kita bahas ini satu persatu, ini menarik nih. Kata para pendeta itu menyampaikan kepada Tuan Guru Bapak dan Jemumek, Yesus itu kan dibaptis. Iya. Sementara kenapa orang Islam tidak dibaptis? Di Islam tidak ada ajaran baptis. Iya, memang begitu pembahasan. Bapak dan Jemumek kembali aja ke Kristen. Saya rencana mau singgung itu, tapi syukur Pak Ustadz sudah sampaikan. Oke. Nah, gimana cara menjawab Tuan Guru? Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan dan pada Al-Quran tidak ada. Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. Nah, kalau diperhatikan, sebaiknya saya bacakan dalil yang utama. Apa sebetulnya arti baptisan itu? Apakah itu ada dalam Al-Quran? Itu hanya cuma berada dalam kitab suci Kristen. Kisah para Rasul, Rasul 2 nomor 38 disebutkan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi baptisan itu tujuannya untuk pengampunan dosa. Saya barusan baca tadi. Lalu saya hubungkan dengan praktika yang dilakukan oleh gereja-gereja Kristen. Baptisan itu menggunakan air. Seperti seorang bayi. Ini berdasarkan doktrinnya aliran Katolik dan Protestan. Seperti gemim, maksudnya Protestan seperti gemim. Jadi mereka membaptis, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu diberikan air. Segenggam saja. Percik saja. Dan memang itu kalau percik ajaran mana? Itu dari Katolik. Dan sebagian umum Protestan. Tapi kalau aliran Pantekosta mandi. Oh, bukan mandi, selam. Jadi diselamkan ke kolam renang mungkin. Ke kolam renang, ke sungai-sungai dan sebagainya. Nah, ini untuk membasuh dosa. Karena di dalam Kisah pasal 2 ini jelas sekali untuk pengampunan dosa. Nah, ini masalah air. Jadi air. Karena tidak pergunakan apa-apa, cuman air dan dalam nama Tuhan. Nah, setelah saya masuk Islam, saya lihat juga dalam Al-Quran itu ada dalilnya. Mandi menggunakan air dan pada saat itu dosa mulai dihanyutkan. Nah, ini menggugurkan para teman-teman saya. Pendeta mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu air menggugurkan dosa. Ada jalan pengampunan dosa. Karena kata baptisan itu baptiso, mandi. Apakah mandi cuman percik, ada tuh mandi debu, ada tuh mandi keringat. Jadi ketika kita wudu, cuci muka, lalu basuh area muka dan tangan dan kaki, itu sama dengan mencuci. Kalau saya katakan baptisan itu mencuci atau mandi, kita telah mandi juga. Dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari 5 kali. Jadi kalau dulu saya cuman sekali saja dibaptis seumur hidup. Seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap
hari 5 kali, 5 kali saya dibaptis. mandi. Saya seolah-olah saya pinjam kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. 5 kali sehari. Saya juga ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Ustadz, dan kalau bisa tolong ditunjukkan dalilnya tentang air itu menghapuskan dosa, melulurkan dosa. Ya, jadi pemirsa, menarik yang disampaikan oleh Tuan Guru Bapak Danca Mumek ketika beliau hendak dimurtadkan oleh para pendeta bahwa di Islam tidak ada baptis, di Kristen ada baptis. Kembali sajalah kepada Kristen, kan begitu. Ya. Ternyata di Katolik atau di Kristen itu dibaptis hanya sekali seumur hidup. Namun sesungguhnya di Islam itu dibaptis 5 kali sehari, setiap hari. Wow, luar biasa. Ya, dan ternyata ada dalilnya, pemirsa. Ini ada hadis sahih. Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim. Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim awil mu'min. Faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatri al-ma'. Nah, kemudian artinya adalah bila seorang muslim berwudu ketika membasuh muka, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa yang pernah dilakukan matanya bersama tetesan air yang terakhir. Itu Tuan Guru. Nah, ketika membasuh kedua tangannya, ini fa'idha ghasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'. Nah, ini artinya adalah ketika membasuh kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang pernah dilakukan tangannya bersama tetesan air yang terakhir. Nah, kemudian lanjutnya fa'idha ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Yang artinya ketika membasuh kakinya, maka keluarlah dosa yang dijalani oleh kakinya bersama tetesan air yang terakhir sampai ia bersih dari semua dosa. Ini hadis riwayat Muslim, Tuan Guru. Jadi ini pengampunan dosa yang menarik. Setiap hari umat Islam, umat mukmin itu berkeguran dosanya dengan wudhu 5 kali sehari, Tuan Guru. Jadi potensi kita masuk surga itu jauh lebih banyak. Iya, betul. Insya Allah begitu. Mari lanjut. Ya, ini jelas sekali kan ini. Ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosamu. Apakah hanya sekali dibaptis seumur hidup? Nah, dengan kepercayaan saya sekarang ini, ya, setiap hari mandi. Setiap hari mandi, setiap hari wudhu. Setiap hari wudhu. Ya. Berarti setiap hari ada pengampunan dosa. Apalagi kalau di ada Islam pengguguran dosa. Di Islam itu ada namanya mandi besar. Oh ya. Guru. Mandi besar itu diawali dengan wudhu dulu, baru kemudian mandi seluruh tubuh. Begitu. Ya, Luar untuk biasa. menghilangkan hadas besar. Itu caranya wudhu dulu, baru mandi. Ya. Mandi itu namanya mandi besar, dan itu secara tidak langsung baptisan total seluruh tubuh. Oh, luar biasa. Ya, kan pergunakan air. Iya. Kata baptisan itu Iya. mandi pergunakan air. Iya. Apa bedanya? Wudhu juga itu membersihkan. Iya. Ya. Oke, saya lanjut Tuan Guru. Ya. Nah, ini saya catat berikutnya. Pemirsa, menarik. Tuan Guru, Bapak Danca Mumek sering mau dimurtadkan oleh para pendeta dan para sahabat-sahabatnya dengan penyampaian bahwa Yesus mengajarkan tentang perjamuan makan
sementara Islam tidak ada perjamuan. Nah, ini bagaimana? Ya. Cara menjawab. Saya sebaiknya bacakan dalilnya dalam kitab suci. Ya. Lukas pasal 22. Ya. Lukas pasal 22 ayat 8. Ya. Tuan Guru bisa lebih dekat ke mic? Oke. Saya bacakan ini. Ya. Tentang perjamuan, karena ada beberapa pendeta mengungkapkan katanya apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan dalam kitab suci Muslim. Mana perjamuan dalam Al-Quran? Mari kita baca. Ya. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Nah, di situ disebutkan supaya kita makan. Nah, perjamuan Paskah itu acara khusus pertemuan para pelayan-pelayan atau rasul-rasul. Ya. Kumpulkan, dan ciri khas makanan Yahudi pada saat itu roti dan anggur. Makanan roti dan minuman anggur. Dulu di sana tidak ada nasi. Nah, itu tujuannya berkumpul lalu makan bersama, tanda pengucapan syukur yang dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oleh rasul-rasul dulu setelah Yesus Kristus naik ke sorga, yang dipimpin langsung oleh rasul-rasul. Ya. Waktu Yesus telah naik ke sorga. Nah, tujuannya itu untuk makan dan berdoa. Kalau kita asumsikan dengan sekarang ini, ciri khas makanan kita itu apa? Nasi. Nasi. Dan ciri khas makanan kita itu apa? Selain nasi, ya sayur-sayur. Dan minuman apa? Misalnya air putih. Ya. Jadi ketika kita berkumpul bersama-sama, lalu mengucap syukur dan makan bersama, lalu suami memberikan makanan, membagi-bagikan makanan kepada istri dan anak-anak ini sudah berada pada perjamuan makan yang kudus. Pengalaman saya waktu saya itu mungkin 4 hari lalu ya, 2 hari lalu waktu saya datang pertama di sini, saya diajak sholat di salah satu masjid. Lalu sesudah kami sholat, kami dipanggil untuk makan bersama. Nah, para ustadz-ustadz yang besar-besar itu melayani kami. Ya, mereka sendiri yang melayani kami. Lalu mereka berdoa. Nah, ini sudah bagian dari perjamuan makan. Ya. Kenapa saya katakan perjamuan makan yang kudus? Karena didoakan, kami makan ciri khas makanan dan minuman ciri khas minuman kami di Malang. Jadi ini sudah sama dengan perjamuan. Iya. Saya ingin juga mau kolerasikan dengan Pak Ustadz. Bagaimana pandangan Pak Ustadz dikonfirmasikan dalam Al-Quran? Ya. Di dalam Islam, pahala memberi makan tuh banyak dalilnya. Luar biasa. Oh, dahsyat. Bahkan orang yang ngasih makan orang lain itu jaminannya surga, Tuan Guru. Banyak hadisnya, saya cuman bacakan sebagian dari hadisnya. Ini hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Jadi dia akan dimasukkan ke salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Khusus itu pintu surga untuk orang-orang yang suka memberi makan orang lain. Kemudian ada Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya di surga terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lalu seorang Arab Badui berdiri lalu bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu?" Nabi SAW menjawab, "Untuk orang yang memberi makan." Ini hadis riwayat Tirmidzi. Banyak sekali Tuan Guru pahala orang ngasih perjamuan makan, Tuan Guru. Ini hadis riwayat Tabrani. Sesungguhnya, kata Rasulullah, sesungguhnya
orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Nah, ini. Terus ada banyak hadis yang lain juga. Ini banyak sekali hadis ini, tidak bisa saya bacakan semuanya. Ini ada satu yang menarik. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu." Ini hadis riwayat Muslim sahih. Tuan Guru. Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan orang yang memberi makan. Maksudnya Rasulullah sangat memperhatikan perihal bab ini, bab memberi makan perjamuan kepada orang lain. Begitu Tuan Guru. Ya. Memang dalam Bible itu diungkapkan bahwa roti itu lambang tubuh Kristus, lalu anggur figur darah Kristus. Nah, kita makan apa saja, apakah roti atau sejenis itu kita makan untuk menyehatkan badan, kita berdoa supaya ini diberkati oleh Allah, maka akan menjadi bagian yang akan menyegarkan badan kita. Begitu juga minuman. Kita doakan, lalu kita minum, maka ini juga merupakan bagian dari Kristus itu sendiri yang akan menyehatkan dan menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit yang kita tempuh atau sakit yang menimpa kita. Ya, baik. Ya. Tuan Guru, ini pemirsa, poin ketiga. Saya telah mencatat daftar pertanyaan-pertanyaan, daftar paparan-paparan yang seringkali disampaikan oleh para pendeta kepada Tuan Guru Bapak Danja Mumek untuk memurtadkan beliau agar kembali kepada Kristen. Salah seorang pendeta berkata begini, "Bapak Danja Mumek, tolong tunjukkan di mana penunjukan tentang hari Jumat di Bible. Karena di Bible itu tidak ada terkait penjelasan tentang hari Jumat. Sementara di Islam kan hari Jumat itu hari yang spesial." Karena saya sebutkan berkali-kali kepada mereka bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu saya ikuti, maka saya terarah dalam Al-Quran. Nah, ada satu pembahasan, coba cari di dalam kitab suci Bible tentang hari Jumat itu. Nah, di sini kitab Tuhan gerakkan kepada Nehemia. Allah berfirman kepada Nehemia supaya hari Sabat itu dikuduskan. Nah, supaya tidak berdagang, tidak melakukan pekerjaan, baik pekerjaan berat, pekerjaan ringan, itu ditutup pintu gerbang menjelang hari Sabat. Dalam bahasa Inggris before Sabat. Ya, sebaiknya saya bacakan saja. Saya bacakan dalam dua bahasa. Nehemia pasal 13 ayat 19. Saya baca dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau sudah remang-remang di pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat. Jadi menjelang hari Sabat itu masih hari Jumat itu. Ku suruh tutup pintu dan ku perintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Sampai lewat hari Sabat berarti hari Minggu itu. Itulah sebabnya Nasrani Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Saya bacakan bahasa Inggris sama sekali, bukan cuma hampir sama, tapi sama dengan bahasa asli. Ya, bahasa asli. When evening shadow fell on the gate of Jerusalem before Sabbath. Jadi before Sabbath, sebelum Sabat, I ordered the door. Saya perintahkan the door be shut, ditutup. Jadi sebelum Sabat berarti hari Jumat sudah ditutup dengan tujuan sudah mulai konsentrasi kepada Allah. Sudah mulai ada kontak. Jadi segala sesuatu tidak ada lagi pekerjaan berat sebelum Sabat. Sebelum Sabat. Jadi memulai. Jadi memulai. Jadi kalau memang dia orang intelektual yang sungguh-sungguh kepada Allah, masih hari Kamis dia harus siap-siap. Karena dia bilang sebelum Sabat masih hari Jumat ditutup. Ini berdasarkan bahasa asli dan bahasa Inggris ya.
Tapi kalau berdasarkan bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Ya. Nah, kesimpulannya bahwa dalam Bible itu disinggung selain Sabat, sebelum Sabat Jumat dan sesudah Sabat hari Minggu. Nah, saya ingin tanya kepada Pak Tuan Guru, Ustadz Ipung. Panggil Pak Ipung cukup ya. Kira-kira ada dalilnya? Baik, begini Tuan Guru, hari Jumat itu adalah hari yang paling spesial dalam Islam. Itu adalah ibunya hari. Oh ya? Ibunya hari. Ya. Hadis Rasulullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadha yawmu 'id ja'alahu Allahu lil muslimin. Faman jaa'a ila al-jum'ah falyaghtasil wa in kana tibun falyamassa minhu wa 'alaikum bis-siwak. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini, hari Jumat ini, hari Jumat, kata Rasulullah, Allah menjadikannya sebagai hari Id. Hari Id, Id itu hari raya. Hari raya. Bagi kaum muslimin. Maka barang siapa yang menghadiri sholat Jumat hendaknya mandi. Jika ia memiliki wangi-wangian maka hendaknya dia memakainya dan bersiwaklah. Bersiwaklah itu sikat gigi, membersihkan gigi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya dinyatakan hasan oleh Albani. Ini hadis tentang keutamaan tentang hari Jumat, Tuan Guru. Jadi hari Jumat adalah hari Id. Hari Id itu hari raya bagi kaum muslimin setiap pekannya. Kemudian ada banyak sekali keutamaan di hari Jumat. Khusus tidak boleh berpuasa, haram berpuasa Tuan Guru hari Jumat itu. Yang berikutnya adalah disunnahkan disunahkan untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat kedua pada sholat subuh. Ada beberapa dalil ini. Yang berikutnya pada hari Jumat waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian berikutnya adalah dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat. Kemudian hari kiamat terjadi pada hari Jumat juga. Kemudian orang meninggal dunia di hari Jumat akan dilindungi dari siksa kubur. Ustadz Insan Mawaginta itu meninggal hari Jumat. Kemudian anjuran membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan pada hari Jumat itu. Kemudian dibolehkan sholat di pertengahan siang di hari Jumat sebelum zawal. Kemudian juga seseorang yang mandi di hari Jumat maka itu merupakan pembersih baginya hingga Jumat berikutnya. Jadi ada baptisan wudhu sehari 5 kali. Oh ya. Ada baptisan setiap Jumat juga. Jadi sebelum sholat Jumat itu disunahkan mandi. Ya. Mandi. Tidak salah sebut baptisan karena baptisan itu menggunakan air. Ya. Mandi menggunakan air. Ya. Hadisnya adalah wa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ightasala yawmal jum'ah kana fi taharatin ila al-jum'atil ukhra. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat maka dia berada dalam keadaan suci hingga Jumat berikutnya. Ini hadis riwayat Tabrani, Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Begitu Tuan Guru, kurang lebih. Jadi keutamaan hari Jumat salah satunya yakni mandi. Oh iya. Mandi juga. Okay. Kita kembali kepada baptisan yang kemarin, yang tadi itu. Oke, pemirsa, saya akan lanjut persingkat. Saya mencatat ada poin
yang terakhir ini, yakni Tuan Guru selama berdialog dengan para pendeta itu, ayat manakah di Bible yang sering jadi andalan mereka untuk memurtadkan Tuan Guru agar kembali kepada Kristen? Ya, saya akan bacakan. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Ini ayat yang sering mereka sampaikan kepada saya, Ya. agar saya kembali ke Kristen. Ya. Saya bacakan. Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Nah, mereka katakan dalam kitab lain bahwa Yesus itu seorang nabi, tetapi dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Nah, saya menjelaskan kepada mereka bahwa dalam bahasa asli kata Tuhan itu kurios. Kurios artinya Tuhan, bukan Tuhan. Ini ada hubungan dengan bahasa Yunani adon, artinya Tuhan bukan Tuhan. Bahasa Yunani kurios, sekali lagi Tuhan. Kenapa saya lebih kecenderungan menggunakan pedoman pada Alkitab dahulu kala yang masih pakai oe, tuh. Jadi Tuhan. Jadi itu disebutkan Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Dan ada juga Alkitab Sasyevah disebutkan Tuhan, bukan Tuhan. Saya kecenderungan itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena kata Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta, tui dan yang. Disambung Tuhan, ini sesembahan agama Buddha dan Hindu yang berada di sorga. Dan kalau kita lekatkan kepada Yesus jadi Tuhan Yesus, maka berbeda makna. Karena kepercayaan kita itu berkiblat ke Timur Tengah, bukan ke India. Ya, kalau kita katakan Tuhan itu so berkiblat ke India, karena itu kepercayaan mereka. Karena agama itu sebelum Kristen ada, itu agama itu sudah ada. Jadi kata Tuhan itu sudah ada. Jadi kita harus arahkan kata yang melekat kepada Yesus itu kurios Yesus. Itu sama dengan ada aturan ketuhanan berdasarkan bahasa asli. Ya. Nah, itu Yohanes 13 tadi di bahasa Yunani koine itu kurios. Ya. Ya. Kalau yang versi bahasa Inggris Lord. Itu bahasa Inggris tuh. Ya, Lord. Ya. Lord juga itu etimologi dari kata Lord. Ya. Ada seorang yang mulia. Ya. Dia membagi-bagikan roti kepada masyarakat sehingga dia disebut Tuan atau Lord. Ya. Jadi etimologi Lord itu adalah manusia biasa. Memang kita akui bahwa kata Tuhan itu oknum yang mulia karena Tuhan itu ada atasan. Ya. Dia adalah pemerintah. Ya. Seorang raja juga disebut Tuan. Nah, Yesus juga disebut Tuan, tetapi kapasitas sebagai manusia. Bukan Allah, karena cuma satu Allah dalam Bible itu. Ya. Begitu juga kata Tuhan Yesus Kristus, itu Kristus artinya yang diurapi. Jadi Yesus yang diurapi oleh Allah itu sendiri. Jadi apa saja yang dia sampaikan itu berasal dari Allah. Ketika dia bilang sebelum Abraham aku telah ada, Allah di dalam dia. Akulah yang awal yang akhir, Allah yang berbicara. Cuma dalam paham kekristenan ketika dia bilang aku akan datang kedua kali untuk menghakimi, oh berarti dia Allah. Betul, Yesus itu telah naik ke surga dalam bentuk roh. Sekalipun dia tetap dikuasai oleh roh Allah itu sendiri. Sekalipun dia sudah dalam bentuk roh, tetap dia masih dalam kekuasaan roh Allah itu sendiri. Ya. Jadi dia yang berbicara itu bukan dirinya sendiri.
tetapi Allah sendiri yang berbicara. Karena kan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, semua yang aku sampaikan itu berasal dari Allah. Aku membangkitkan, akulah gembala yang baik, aku mengampuni dosa, itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah, genaplah firman itu sebagai, dia adalah sebagai tukang menyampaikan firman Allah, itu adalah nubuat. Ini kepercayaan Kristen dari aliran Pantekosta, itu saya pernah terkait dengan itu. Ini khusus aliran Pantekosta. Kadangkala ada ilham, melihat penglihatan, atau tiba-tiba ada seorang kepenuhan roh, lalu berbahasa roh dan berkata, akulah Allah yang hidup, aku telah turun. Nah, itu menunjukkan Allah masuk kepada orang itu lalu bernubuat. Dan orang kepenuhan itu bukan disebut Tuhan. Demikian juga pada kisah para rasul, dikuasai oleh Roh Kudus. 120 murid, mereka dikuasai Roh Kudus, bukan berarti orang itu disebut Tuhan. Demikian juga Yesus disebut firman Allah. Artinya ada dua hal harus kita ketahui. Lego, dia yang berpikir, dia yang berfirman, itu Allah. Lalu logos, keluar dari dia, masuk di dalam Yesus. Ini sebetulnya kalau kita perhatikan, jelas sekali dalam kitab Yohanes itu, bahwa firman masuk di dalam manusia. Itu ada arti dalam bahasa asli, firman masuk di dalam manusia. Memang diterjemahkan juga itu menjadi daging. Nah, di situ sebetulnya bahasa asli bukan manusia tetapi daging, menjadi daging. Nah, dalam pengertian teolog itu, pengertian daging itu adalah firman, makanan rohani. Itulah sebabnya disebutkan bahwa firman itu juga bersama-sama dengan kita. Nah, itu di dalam kitab Yohanes 1. Dan Allah menganugerahkan kepada Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai nabi. Ya, memang dalam Alkitab dia adalah juru selamat, betul. Karena dalam Kisah Rasul tidak ada seorang yang menjadi pakar atau yang olehnya kita selamat. Tidak ada oknum yang ada di dunia ini yang olehnya kita selamat. Nah, artinya hanya Yesus juru selamat. Memang betul, Yesus juru selamat. Tetapi keselamatan itu berasal dari Allah itu sendiri. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan kitab Yohanes. Hanya berasal dari Allah. Jadi apa saja yang dia lakukan, potensi atau kewibawaan, perbuatan atau tindakan atau perkataan, atau menyangkut keselamatan, itu hanya anugerah yang diberikan kepada Yesus sehingga dia dapat menyelamatkan umat manusia. Kenapa dia dapat menyelamatkan umat manusia? Karena dia disebut firman Allah. Sekali lagi, kenapa dia itu bisa menyelamatkan umat manusia? Karena dia disebut firman Allah. Pada saat firman Allah itu disampaikan, ada kecerahan, manusia bertobat, memiliki keselamatan. Nah, itu pengertian. Ini Tuan Guru, sebenarnya juga selain kita bisa melihat pada bahasa aslinya dan pada bahasa yang lain, bahasa asing yang lain, contoh Bible berbahasa Inggris itu kan Lord. Tidak ada satu Bible setebal itu. Yesus kedudukannya God, tidak ada. Paling tinggi adalah Lord. Kadang teacher, kadang Lord, gitu kan, antara itu. Jadi ada juga namanya asimilasi bahasa, Tuan Guru. Jadi dalam bahasa Melayu ini, bahasa Indonesia ini, ada asimilasi bahasa antara bahasa dulu dengan bahasa sekarang, dan itu tersampaikan kepada Bible akhirnya. Dulu pada Bible yang dulu itu kau menyebut aku guru dan tuan. Ada Bible yang menulis engkau menyebut aku guru dan rabi. Rabi itu seperti rabi Yahudi. Itu ada hubungan dengan tuan. Seorang orang yang dihormati, pemuka agama. Itu rabi itu. Jadi ada asimilasi bahasa
yang akhirnya tersampaikan kepada Bible oleh LAI. Karena ini berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa Inggris itu kan Lord begitu. Dulu Tuan Guru ada semacam ambiguitas antara utang dengan hutang. Utang-hutang. Ya. Hutan dengan utan juga. Iya. Orang utan apa orang hutan? Anu begitu. Iya. Pembaruan dengan pembaharuan. Dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kata-kata, termasuk ini Tuan Guru, Tuhan dengan Tuhan. Nah, ini ambiguitas ini yang akhirnya menjadi dasar penulisan di Alkitab, dari Tuhan diganti menjadi Tuhan, kan begitu. Iya. Tergantikan itu. Iya. Asimilasi bahasa, Tuan Guru. Itu kurang lebih. Memang juga di dalam Alkitab saya pernah melihat Yesus itu kepenuhan kealahan. Nah, pengertian kepenuhan kealahan, saya berikan contoh, gelas dipenuhi air. Jadi air tetap air, gelas tetap gelas. Demikian juga dia dipenuhi kealahan, Allah tetap Allah, Yesus tetap Yesus. Kalau toh ada kata aku adalah Allah, yang berbicara Allah di dalam Yesus itu yang ngomong. Seandainya ada, itu fungsi seorang nabi. Ada lagi seorang pendeta sebutkan begini, dan ingat baik-baik, kamu sudah bodoh sekali kok. Kenapa kamu cepat beralih? Bukankah dalam Alkitab mengungkapkan walaupun dia malaikat atau oknum yang mulia datang, tapi kalau dia berbicara di luar Injil, tolak dia. Nah, saya sampaikan, Al-Quran itu adalah Injil sepenuh. Bukankah dalam Al-Quran itu terdiri dari Taurat, Zabur, dan Injil? Bahkan juga ada para pakar Al-Quran mengungkapkan batalah iman seorang muslim jika tidak mengimani Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kalau saya perhatikan di dunia ini ada banyak kepercayaan, termasuk agama tertua yaitu agama Yahudi. Para pemikir-pemikir itu berasal dari mereka, dan mereka diberkati. Mereka ada kepercayaan ciri khas yang memang betul-betul menyatakan ciri khas perjanjian lama. Nah, agama yang searah dan dekat dengan pandangan Muslim adalah agama Yahudi. Saya buktikan ada beberapa semacam. Pertama, Yahudi paham bahwa Allah cuma satu dan Yesus Nabi. Nah, itu paham Islam juga. Lalu kedua, Yahudi memiliki kepercayaan sesembahan, Elohe. Nah, Elohe ini disematkan kalau berdasarkan etimologi bahasa, itu adalah Allah. Karena Allah itu dari kata al dengan ilah. Kalau bahasa Arab jadi il, bahasa Ibrani el. Karena memang itu demikian etimologinya. Jadi kita temui kata Allah dalam Al-Quran itu adalah Elohe, bukan Elohim. Kalau Elohim jamak, Elohe. Nah, itu Keluaran pasal 13 ayat 15 dan Amos pasal 5 ayat 27. Elohim itu nama, dan itu ada dalam Al-Quran, diteguhkan oleh 1 Korintus pasal 15 18. Segala sesuatu dari Allah dan untuk Allah. Apa maksudnya? Maksudnya penyebutan dalam nama Bismillah. Ketika Al-Quran itu diturunkan, tergenaplah 1 Korintus pasal 15 ayat 28 ini. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Di situ Yesus tunduk kepada Allah. Segala sesuatu Allah lakukan di bawah kaki Yesus, dan Yesus tunduk kepada Dia, dan segala sesuatu oleh Allah dan untuk Allah. Nah, selanjutnya juga pada Keluaran 40 ayat 32 ada pembasuhan kaki, dan itu diajarkan oleh Yesus, dan itu juga dalam Al-Quran. Demikian juga ada sujud, cara menyembah yang benar.
Itu ada pada Mazmur 138 ayat 2. Justru disebutkan sujud ke arah bait. Nah, Yesus juga berdoa sujud. Dia mengaplikasikan mengarah ke bait sebetulnya, karena dia itu langsung ke Allah. Lalu puasa. Dalam Perjanjian Lama 2 Tawarik 20 ayat 30. Nah, itu diajarkan oleh Yesus, Matius 4 ayat 2. Dan itu juga diajarkan oleh orang-orang Muslim. Ada begitu banyak lagi yang saya nggak sempat sebutkan karena mengingat waktu. Jadi saya sampaikan kepada para mualaf-mualaf itu, jangan pindah, tetap bertahan sebagai Muslim. Karena itu adalah agama yang paling diberkati, paling berkembang, dan di mana-mana. Kita tidak kesasar kalau jadi Muslim. Kita berdoa saja dalam bahasa Aramaik, rumpun Aramaik. Dalam Al-Quran juga itu disebutkan. Saya mendengar para pakar bahwa bahasa tertua di dunia itu bahasa Arab. Itu ada dalam dalilnya. Kenapa kita bantah? Kan bahasa Arab itu rumpun bahasa Aramaik. Memungkinkan di sorga para nabi-nabi termasuk manusia pertama berbahasa Aramaik, yakni bahasa Arab. Bahasa itu ilmu pengetahuan. Jadi beruntunglah jika engkau mempertahankan keyakinanmu sebagai Muslim, dan engkau dari Kristen menjadi Muslim, tetapkanlah. Panggil semua keluargamu, sebarkan berita ini kepada pendeta-pendeta supaya mereka diselamatkan. Saya juga ingin mendengarkan hal-hal yang sehubungan dengan apa yang saya sampaikan. Tolong Tuan Ustadz Ipung. Baik, Tuan Guru, Bapak dan Camumak yang kami hormati, alhamdulillah luar biasa paparannya, dan tetaplah pada jalur sebagai seorang mukmin yang istiqomah, dan kami doakan semoga Tuan Guru bisa menjadi dai Muslim yang taat, dai Muslim yang bagus, yang cerdas, yang berkualitas nanti, sambil terus Tuan Guru belajar tentang kajian-kajian Islam. Begitu Tuan Guru. Baik, kami akhiri pemirsa. Demikian, tetaplah kita berada di jalur akademik yang lurus, yang tidak menistakan agama. Karena kalau penistaan agama itu adalah menghina agama lain. Tapi jalur kita adalah jalur akademik yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara, yang ada jurusannya, ada kampusnya. Kalau di Islam, kampusnya adalah kampus Fakultas Ushuluddin, Fakultas Perbandingan Agama, studi agama-agama jurusannya. Kalau di Kristen namanya adalah sekolah teologi, mempelajari tentang agama-agama, ya, termasuk agama Islam, ada mata kuliah Islamologi juga. Jadi intinya kita adalah semuanya ada pada jalur akademik, pembahasan tentang akademik, comparison, perbandingan agama. Dan jangan sampai pernah ada para dai, mohon ini penting, jangan sampai Anda menghina agama lain, karena dengan Anda menghina agama lain, maka berarti Anda telah membuat orang berpotensi untuk menghina agama Islam, kan begitu. Termasuk Allah juga memerintahkan, melarang untuk kita menghina Tuhannya orang lain juga, karena mereka akan berpotensi, mereka membalas untuk menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian kita adalah kajian akademik, comparison, perbandingan agama. Syaratnya adalah satu, Tuan Guru, harus ada dalilnya. Ngomong dalil. Dalil. Bible ayat ini, Al-Quran ayat ini, Bible ayat ini, dalilnya ayat ini. Begitu. Jadi tidak boleh sembarangan bicara, karena kalau sembarangan bicara itu masuk dalam kolom penistaan agama. Itu begitu barangkali Tuan Guru. Kita akhiri, pemirsa yang budiman yang kami muliakan. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda semuanya. Terima kasih telah menonton. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.